kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan. Saya Mega Deski Dewanti, NIM 2015-210-739. Di sini kami dari kelompok 6 akan membahas bab 18, yaitu tentang menciptakan dan memimpin perubahan. Sebuah kewajiban atau keharusan bagi setiap manajer untuk menjadikan organisasinya menjadi kelas dunia, memiliki masa depan cerah dan keberlanjutan, yang dimana faktor utamanya ialah nilai inti yang dimiliki setiap perusahaan. Mengetahui apa dan siapa yang diinginkan setiap perusahaan. Penting untuk tidak menyerah pada tirani dari kata atau, yaitu sebuah keyakinan bahwa sesuatu harus menjadi A atau B dan tidak dapat menjadi keduanya, bahwa hanya ada satu tujuan dan tidak ada tujuan yang lain. Kejeniusan dari kata dan berbeda dengan tirani dari kata atau. Kejeniusan dari kata dan ialah kemampuan untuk mencapai berbagai hal secara simultan dan sinergis. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tirani Rahma Brilianti, NIM 2015-210-742. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan organisasi. Pengertian dari pengembangan organisasi adalah sebuah sistem aplikasi luas terhadap pengetahuan ilmu perilaku untuk meningkatkan, mengembangkan, dan mempertahankan strategi, struktur, dan proses yang mengarah pada efektivitas organisasi. Di dalam pengembangan organisasi, terdapat dua fitur yang sangat penting untuk diperhatikan. Yang pertama adalah organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi, yaitu meningkatkan kemampuan organisasi untuk merespon kelompok eksternal seperti para pelanggan, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan, sehingga menghasilkan kualitas produk yang lebih baik, pendapatan perusahaan meningkat, dan kualitas yang tinggi dari kehidupan pekerjaan. Yang kedua adalah pengembangan organisasi memiliki orientasi nilai dasar yang penting, yaitu pengembangan organisasi mendukung potensi perorangan, pengembangan, dan partisipasi yang bertujuan untuk menambah kinerja dan keunggulan kompetitif. Di dalam pengembangan organisasi terdapat banyak jenis spesifik sesuai dengan filosofi. Yang pertama adalah intervensi strategis, di mana yaitu membantu organisasi dalam melakukan proses dan mengubah strategi. Yang kedua adalah intervensi teknostruktural, yaitu terkait dengan struktur dan rancangan organisasi. Yang ketiga adalah intervensi manajemen sumber daya manusia, yaitu termasuk di dalamnya adalah menarik anggota yang baik, menetapkan tujuan, memberikan pujian, dan memberi imbalan atas prestasi. Yang keempat adalah intervensi proses manusia, yaitu adalah penyelesaian konflik, pembangunan tim, komunikasi, dan kepemimpinan. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Noveriana Faridatun Aini, NIM 2015-210-743. Di sini saya akan menjelaskan tentang mencapai kejayaan. Sebuah studi dilakukan terhadap 200 teknik manajemen yang digunakan oleh 160 perusahaan selama lebih dari 10 tahun. Berhasil menemukan praktik manajemen spesifik yang dapat membawa perusahaan agar berprestasi dengan berkelanjutan dan superior. Terdapat 4 faktor kunci, yaitu 1. Strategi. Strategi berfokus pada pelanggan secara terus-menerus melakukan penyesuaian dengan perubahan pasar dan mengomunikasikannya dengan jelas pada karyawan. Kedua, yaitu eksekusi, yaitu anggota organisasi yang cakap dengan otoritas untuk keputusan di garis depan, melakukan pekerjaan yang berkualitas dan memangkas biaya. Ketiga, yaitu budaya, yaitu hal yang dapat memotivasi pemberdayakan para pekerja untuk dapat berinovasi, memberi penghargaan pada para pekerja secara pantas, memerlukan nilai-nilai yang kuat, memberi tantangan pada pekerja, dan menyediakan lingkungan kerja yang memuaskan. Keempat, yaitu struktur. Struktur membuat organisasi menjadi tempat yang mudah untuk bekerja, baik di dalamnya atau dengannya. Ditandai dengan adanya kerjasama dan pertukaran informasi dan pengetahuan di seluruh organisasi.
Pada dasarnya, anggota organisasi merupakan kunci pada perubahan yang sukses. Agar organisasi menjadi sukses dan bahkan hanya untuk bertahan saja, anggota organisasi harus peduli pada nasibnya sendiri dan dapat mengetahui cara agar mereka dapat memberikan kontribusi. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wahyu Mustafa, NIM 2015-210744. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan sebuah gambar yang menjelaskan tentang alasan umum dan alasan spesifik penolakan terhadap perubahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan umum penolakan terhadap perubahan. Yang pertama adalah keengganan. Keengganan adalah suatu kondisi di mana seseorang tidak ingin mempengaruhi status quo. Seseorang lebih suka menggunakan cara lama karena dianggapnya lebih nyaman dan lebih mudah. Oleh karena itu, seseorang tidak mampu untuk melakukan sesuatu hal yang baru maupun menciptakan sesuatu hal yang baru ataupun inovasi yang baru, sehingga orang-orang tersebut merasa nyaman dengan kondisinya yang lama. Sebagai contoh, ketika kita sudah nyaman untuk tinggal di rumah, namun ada keputusan kerja untuk kita tinggal di suatu daerah yang berbeda, sehingga kita harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kita seseorang yang enggan, maka kita akan merasa menolak untuk terjadinya perubahan tersebut. Karena kita telah merasa nyaman di rumah yang lama, kita enggan untuk berpindah ke tempat yang baru. Kemudian yang kedua adalah waktu. Seseorang sering menolak perubahan karena penetapan waktu yang kurang tepat. Sebagai contoh, misalkan kita disuruh pindah rumah, namun karena waktu yang tidak tepat, kita akan terkesan untuk menolak. Mungkin Anda mau pindah ke tempat tinggal yang baru, tetapi karena waktu yang tidak pas, maka Anda akan tidak suka untuk pergi pada waktu tersebut. Meskipun tempat telah tersedia, karena waktu yang kurang tepat, maka Anda akan terkesan menolak perubahan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga adalah mengejutkan. Satu aspek tentang penetapan waktu dan penerimaan adalah kejutan. Jika perubahan tiba-tiba tidak diharapkan atau ekstrim, penolakan akan mungkin sangat terjadi. Misalkan di dalam ST Perbana Surabaya, di awal semester ditetapkan bahwa UKP-nya sebesar 3,5 juta. Namun di semester kedua, karena tidak ada pemberitahuan dan pengumuman sebelumnya, UKP diubah menjadi 5 juta. Perubahan ini akan mengejutkan banyak pihak. Maka dari itu akan terjadi penolakan besar-besaran terhadap perubahan yang akan terjadi. Dan yang keempat adalah tekanan rekan kerja. Terkadang tim kerja menolak ide-ide baru. Bahkan jika anggota individu tidak beroposisi secara kuat dengan perubahan yang disarankan oleh manajer, tim akan terlibat bersama dalam oposisi. Jika grup sangat kohesif dan anti manajerial, tekanan rekan kerja akan mempengaruhi individu yang awalnya tidak melakukan perubahan, tidak melakukan penolakan terhadap perubahan. Mereka akan dipengaruhi oleh rekan-rekan tim yang menolak perubahan, sehingga individu tersebut akan ikut dalam arus penolakan terhadap perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatrin Hanura, NIM 2015-210823. Di sini saya akan menjelaskan tentang memotivasi orang untuk berubah. Memiliki 3 tahapan, yaitu ada pencairan, dan yang kedua adalah bergerak, dan yang terakhir adalah pembekuan. Yang pertama, pencairan. Dalam tahap pencairan, manajemen menyadari bahwa praktik saat ini tidak cocok dan bahwa perilaku harus diberlakukan. Arahan dan langkah yang kadang efektif untuk melakukan adalah berkomunikasi. Berkomunikasi mengenai konsekuensi negatif dari penggunaan cara lama. Membandingkan prestasi organisasi dengan prestasi lain, manajemen dapat berbagi tentang biaya, kualitas, dan keuntungan dengan karyawan. Langkah selanjutnya adalah bergerak. Bergerak untuk memulai perubahan dimulai dengan menetapkan visi tentang arah perubahan. Satu teknik dalam membantu mengelola proses perubahan yaitu analisis medan kekuatan. Dan tahap terakhir adalah pembekuan. Pembekuan dapat memperkuat perilaku baru yang mendukung perubahan. Perubahan harus disebarkan dan distabilkan ke seluruh perusahaan. Pembekuan meliputi penerapan sistem kontrol yang mendukung perubahan, menerapkan perbaikan ketika diberlakukan untuk mendorong perilaku prestasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis medan kekuatan.
Analisis medan kekuatan adalah suatu pendekatan untuk mengimplementasikan model dari lawan tentang pencairan, bergerak, dan pembekuan, meliputi identifikasi kekuatan yang menghambat orang-orang untuk berubah dan kekuatan yang menggerakkan orang-orang pada perubahan. Manajer menggunakan konsep ini untuk mengetahui kekuatan pada sisi lawan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Sarah Deningrum, NIM 2015-210825. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja metode untuk menolak pengelolaan perubahan. Dan yang pertama adalah pendekatan edukasi dan komunikasi. Biasanya digunakan dalam situasi ketika terdapat kekurangan informasi atau informasi dan analisis yang tidak akurat. Manfaatnya, setelah dipersuasi, orang-orang seringkali membantu dalam proses implementasi perubahan. Kelemahannya, dapat sangat menghabiskan waktu jika banyak orang terlibat. Jadi, pendekatan edukasi dan komunikasi ini, manajemen seharusnya mendidik orang-orang mengenai perubahan yang akan terjadi sebelum perubahan benar-benar terjadi, dan hal ini memberikan lingkungan di mana manajemen dapat menjelaskan alasan sebuah perubahan dan mungkin dapat meningkatkannya. Dan pendekatan yang kedua adalah partisipasi dan keterlibatan. Biasanya digunakan dalam situasi ketika inisiator tidak memiliki semua informasi yang mereka perlukan untuk merancang perubahan, dan ketika orang lain memiliki kekuatan penolakan yang patut dipertimbangkan. Manfaat dari pendekatan partisipasi dan keterlibatan ini, orang-orang yang berpartisipasi akan berkomitmen untuk menerapkan perubahan, dan setiap informasi relevan yang mereka miliki akan diintegrasikan ke dalam rencana perubahan. Kelemahannya dari pendekatan kedua, partisipasi dan keterlibatan ini, dapat sangat menghabiskan waktu jika para partisipan merancang perubahan yang tidak sesuai. Jadi, partisipasi dan keterlibatan ini itu orang-orang yang akan dipengaruhi oleh sebuah perubahan harus dilibatkan dalam perancangan dan pelaksanaan perubahan tersebut. Manajemen harus menerima saran dari setiap anggota organisasi jika memang layak digunakan. Dan pendekatan yang ketiga adalah fasilitas dan dukungan. Biasanya digunakan dalam situasi ketika orang-orang menolak perubahan karena masalah dalam penyesuaian. Manfaat dari fasilitas dan dukungan ini, tidak ada pendekatan lain akan bekerja dengan baik dengan masalah penyesuaian. Kelemahannya, dapat menghabiskan waktu dan mahal, tetapi tetap gagal. Jadi, fasilitas dan dukungan ini, manajemen harus membuat perubahan semudah mungkin bagi para karyawan dan mendukung upaya mereka. Dan pendekatan yang keempat yaitu pendekatan negosiasi dan penghargaan. Biasanya digunakan dalam situasi ketika seseorang atau beberapa grup akan dengan jelas tidak sukses dalam perubahan, dan ketika grup memiliki kekuatan penolakan yang patut dipertimbangkan. Manfaatnya, terkadang ini merupakan cara yang relatif mudah untuk menghindari penolakan yang besar. Kelemahannya yaitu dalam beberapa kasus dapat menjadi terlalu mahal jika pendekatan ini memperingatkan yang lain untuk bernegosiasi sebelum melakukan pemenuhan. Jadi, negosiasi dan penghargaan ini, manajemen dapat menawarkan insentif yang konkret untuk setiap perilaku kerjasama dan dalam menghadapi perubahan. Dan yang kelima yaitu pendekatan manipulasi dan kooptasi. Biasanya digunakan dalam situasi ketika taktik lain tidak dapat dilakukan atau terlalu mahal.
Manfaatnya, pendekatan ini dapat menjadi pendekatan yang relatif cepat dan solusi yang tidak mahal terhadap masalah di masa depan. Jika orang-orang merasakan bahwa mereka dimanipulasi, jadi manipulasi dan kooptasi ini para manajer menggunakan taktik yang lebih halus dan tersamar untuk mengimplementasikan perubahan. Dan yang keenam yaitu pendekatan pemaksaan yang eksplisit dan implisit. Biasanya digunakan dalam situasi ketika kecepatan adalah hal yang penting dan inisiator perubahan memiliki kekuatan yang patut dipertimbangkan. Dan manfaat dari pemaksaannya eksplisit dan implisit ini, pendekatan ini cepat dan dapat mengatasi setiap jenis penolakan. Kelemahannya yaitu berisiko jika orang-orang marah terhadap inisiator. Jadi, pemaksaan yang eksplisit dan implisit ini, beberapa manajer menerapkan hukuman atau ancaman hukuman bagi mereka yang menolak perubahan. Sekian dari presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Jingga Maulita Rahmah, NIM 2015-210-840. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perubahan organisasi total. Perubahan organisasi total yaitu meliputi memperkenalkan dan mempertahankan beragam kebijakan, praktik, dan prosedur dalam beragam unit dan tingkatan. Perubahan seperti ini mempengaruhi pemikiran dan perilaku setiap orang dalam organisasi dan dapat mendorong budaya dan kesuksesan organisasi dan dapat dipertahankan sejalan dengan waktu. Lalu, sebuah survei di konferensi Harvard Business School menemukan bahwa rata-rata perusahaan dari peserta konferensi memiliki upaya perubahan hingga 5 perubahan utama dalam sekali waktu. Program perubahan yang paling umum adalah perbaikan terus-menerus, program kualitas, kompetisi berbasis waktu, dan penciptaan organisasi yang belajar, organisasi jaringan, kompetensi utama, dan yang terakhir adalah aliansi strategi. Masalahnya adalah upaya-upaya ini biasanya simultan tetapi tidak terkoordinasi. Berbagai hal bercampur aduk dan orang-orang kehilangan fokus. Hasil bagi mereka yang terlibat adalah kebingungan, frustasi, moral yang rendah, dan motivasi yang rendah. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan ini memperkenalkan perubahan baru secara konstan. Banyak orang yang mengeluhkan tentang perusahaan mereka yang melakukan pendekatan coba-coba untuk berubah, yakni para karyawan seringkali melihat banyak sekali upaya perubahan saat perubahan perusahaan melompat pada tren atau mode yang terbaru. Lalu saat lebih banyak mode perubahan ini datang dan pergi, semakin sinis orang-orang dan semakin sulit untuk membuat mereka berkomitmen dan menyukseskan perubahan. Terima kasih dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Fazriatin Zuratul Ilmi, NIM 2015-210844. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber kepuasan bagi diri sendiri. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang kepuasan. Kepuasan adalah kondisi menyenangkan atau secara emosional positif yang berasal dari penilaian seseorang atas pekerjaannya. Sumber kepuasan bagi diri sendiri meliputi yang pertama, tidak adanya krisis yang tampak dan yang utama, dan yang kedua, terlalu banyak sumber daya yang tampak, dan yang ketiga, standar prestasi keseluruhan yang rendah, dan yang keempat, struktur organisasi yang memfokuskan karyawan pada tujuan fungsional yang menyempit, dan yang kelima, sistem pengukuran internal yang berfokus pada indeks prestasi yang salah, dan yang keenam, kurangnya umpan balik prestasi yang cukup dan berasal dari sumber eksternal. Dan yang ketujuh, budaya menyerang membawa pesan buruk, keterus-terangan rendah, dan konsentrasi rendah. Dan yang delapan, sifat manusia dengan kapasitas penyangkalan, khususnya jika orang-orang telah sibuk atau tertekan. Dan yang terakhir, terlalu banyak pembicaraan
menyenangkan dari manajemen senior. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Stefani Prasagata, NIM 2015-10846. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang kesempatan yang luas. Di sebelah saya terdapat gambar. Dalam menciptakan pasar baru, tidak hanya melayani kebutuhan terartikulasi saja, melainkan juga kebutuhan tidak terartikulasi. Mengapa? Karena kebutuhan tidak terartikulasi adalah apa yang pelanggan belum pernah mencoba dan apa yang pelanggan belum pernah merasakan. Karena melayani pelanggan merupakan kepada siapa perusahaan Anda menjual, dan pelanggan yang belum pernah dilayani adalah pasar yang belum pernah dimanfaatkan. Perusahaan lain berharap untuk memenuhi kebutuhan tidak terartikulasi dengan mengembangkan dan memanfaatkan teknologi baru. Jadi, bisnis biasanya berkonsentrasi pada kuadran kiri bawah seperti halnya gambar di slide di sini. Tapi, para pemimpin mencoba menciptakan peluang di 3 kuadran lainnya. Misalnya, sebagai kelas menengah muncul di negara-negara padat seperti halnya India, Cina, dan Brasil. Beberapa melihat adanya masalah dalam ketegangan menempatkan sumber daya di planet ini, dan yang lain melihat peluang dieksploitasi untuk melayani pelanggan baru dengan jenis produk yang baru yang dibuat lebih berkelanjutan dengan kemampuan atau memungkinkan konsumen untuk melayani gaya hidup yang semakin berkelanjutan. Terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Dinitiana Arumsari, NIM 2015-210-847. Di sini saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu mengenai siklus belajar, mengeksplorasi, menemukan, dan bertindak. Proses belajar yang kontinu merupakan rute yang paling penting untuk memperbarui manfaat kompetitif. Orang-orang dalam organisasi Anda dan Anda harus secara formal dapat menemukan, kemudian mencari, dan mengambil tindakan secara konstan. Seperti gambar yang ada di slide sebelah saya akan menjelaskan mengenai siklus belajar yang pertama, yaitu mengeksplorasi. Langkah yang pertama ini merupakan langkah untuk mengeksplorasi realitas saat ini. Tujuannya adalah agar kita menjadi sejujur-jujurnya dan seterbuka mungkin tentang apa yang terjadi pada saat ini. Yaitu dengan cara yang pertama adalah mengidentifikasi wilayah masalah ataupun kesempatan. Yang kedua adalah memeriksa dengan pelanggan, pemasok, dan pemegang kepentingan yang lainnya. Berikutnya adalah membuka masalah tersembunyi. Yang keempat adalah mengumpulkan data. Yang kelima adalah mencari akar dari permasalahan. Dan yang terakhir adalah memikirkan kembali masalah. Kemudian langkah yang kedua adalah menemukan. Saat orang-orang memperdalam pemahaman mereka tentang realitas saat ini, masalah-masalah dan pilihan-pilihan menjadi lebih jelas. Mereka memulai dengan sesuatu yang baru, yaitu dengan cara mengidentifikasi solusi yang memungkinkan. Yang kedua adalah merencanakan, yang terakhir adalah mengantisipasi masalah. Kemudian langkah yang ketiga yaitu bertindak. Langkah ini merupakan langkah yang terakhir yang tidak kalah penting dengan 2 langkah sebelumnya, yaitu adalah dengan cara melalui solusi dari tes yang telah kita jalankan tadi. Yang kedua adalah mengimplementasikan rencana. Yang ketiga adalah mengevaluasi hasil. Dan yang terakhir adalah merayakan kesuksesan atau mengenali masalah-masalah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelima tahapan hierarki, yaitu melalui karir seseorang dapat dalam tanda kutip terbiasa dan tumbuh melalui hierarki tahapan yang diilustrasikan pada gambar di samping. Melalui buku Jim Collins Great to Good to Great, di sini saya akan menjelaskan mengenai kelima tahapan tersebut. Untuk level yang pertama yaitu individu yang memiliki kontribusi tinggi. Yang dimaksud adalah individu dapat memberikan kontribusi produktif melalui bakat, pengetahuan, dan keterampilan. Di sini
Di level yang pertama ini, individu tidak diwajibkan atau tidak memiliki tanggung jawab secara material, tetapi mereka dituntut untuk menjadi bagian dari tim tersebut. Kemudian level yang kedua adalah anggota yang berkontribusi. Di sini yang dimaksudkan adalah anggota dapat memberikan kontribusi kapabilitas individu untuk mencapai tujuan kelompok dan bekerja dengan efektif secara bersama-sama dalam kelompok tersebut. Level yang ketiga yaitu manajer kompeten, yaitu yang dimaksudkan adalah mengordinasikan orang-orang dan sumber daya untuk mencapai pencairan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Level yang kelima adalah pemimpin efektif, yaitu mengkatalisasi komitmen pencairan semangat dan visi yang jelas dan mendorong. Nah, untuk level yang terakhir yaitu pemimpin eksekutif, yaitu membangun kejayaan yang bertahan lama. Gaya kepemimpinan dari level yang kelima ini yaitu menggabungkan tekad dan kemauan yang kuat serta kerendahan hati, yaitu di sini kontribusi utama dari gaya level yang kelima ini yaitu seorang pemimpin dapat mengubah sebuah perusahaan yang baik bisa menjadi lebih besar. Dan seorang pemimpin di sini juga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, yaitu dengan cara agar pemimpin bisa memotivasi anggota-anggota yang lainnya agar untuk dapat menjalankan proses belajar agar perusahaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Terima kasih, presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.